You are watching video at Study With Me channel. Enjoy and have a great time. 3 tahun yang lalu. BAKUMADARAME. Hey, Chan, Noah, sudah periksa uangnya? Sudah. WASIT pertama klub KAKERO. MITOSHINOWA. 500 miliar. Bagus. Ada keluhan. Pemimpin kerajaan generasi KE21. Klub KAKEROSOICHIKIRUMA. Malam ini aku, Hikoichi Yako. WASIT kedua klub KAKERO. HIKOKICHIYAKO. Akan menjadi saksi. Kalau begitu, ayo mulai. Hari ini akan ku kalahkan kau. Dan aku akan jadi kakero tertinggi. Lalu, kau akan bertaruh apa malam ini? Mari kita lihat. Apakah akan ada pesawat terbang di langit di atas kita atau tidak? Aku bertaruh akan ada. Batas waktunya 1 jam. Baiklah, waktu dimulai sekarang. DARING. 1. Semua perusahaan penerbangan. 2. Di atas Tokyo. 3. Ditunda. Dibatalkan. Dialihkan. Semua penerbangan keberangkatan saat ini dibatalkan. Pemimpin kerajaan. Aku akan memakan kebohonganmu. Kemudi guling baik. Cepat, mereka bayar 10 juta. Hanya untuk 1 jam. Baik. Dari Pizza Shuttle. Terima kasih sudah menunggu. Kami tak pesan pizza. Waktunya habis. Jumlah pesawat yang melintas di langit di atas kita adalah 0. Pemenangnya pemimpin kerajaan. Pemimpin kerajaan. Kita biarkan pria ini hidup. Aku dapat pesan dari pemimpin kerajaan. Tan Madaram. Tak ada gunanya membunuhmu sekarang. Kehidupanmu akan dikorbankan untuk pemimpin kerajaan. Keanggotaan di klub Kakero dilucuti. Dan kau akan diasingkan. Klub Kakero, organisasi hitam ini, didirikan di zaman Azachi Momoyama, Kejiro Nosok Hiruma, pimpinan kerajaan pertama Kakero, menjadi wasit para raja judi, dan mulai menghukum mereka yang menghindari membayar utang. Jangan menghalangiku. Dia kumpulkan pembayaran dari yang kalah, tanpa memandang pangkat atau kekuasaan militer dan finansialnya. Mungkin menjadi fondasi organisasi itu. Kematian Nobunaga di insiden Honnoji. Insiden Sakuradamen di zaman Bakumatsu. Bahkan perampokan 300 juta yen di era Showa. Dahulu, ini semua tak lebih dari pengumpulan taruhan oleh organisasi ini. Sampai hari ini, Klub Kakero terus mengetuai perjudian antara anggota dan memastikan taruhannya dibayar. Kekuasaannya bahkan memungkinkan mereka untuk mengendalikan pemerintah nasional. Yang dipertaruhkan baku kali ini tak hanya peluang berdiri di puncak Kakero, tapi semua yang dia miliki, termasuk nyawanya. Semua itu dalam upaya untuk mengalahkan pemimpin kerajaan. Tahun 2022 MIKURAJIMA. Baiklah, taruh uang kalian. 1,000 yen atau lebih tinggi. 2,000 yen untuk lebih tinggi. 1,000 yen untuk lebih rendah. 1,000 untuk 4. Baiklah, ini dia. 2-3 kali. Dadu sama ke bandar. Aku menang lagi. Maaf. Ini hari keberuntunganku dalam setahun. Ayo lakukan berikutnya. Baiklah. Taruh taruhanmu. Kelihatannya seru. Aku juga mau bermain. Sedang apa kau di sini, nak? Ini bukan permainan untuk bocah. Pergilah bermain. 1 juta. Sungguh. Tertawalah selagi bisa. Aku akan memakan kebohonganmu. Ayo mulai. Akan kujadikan kau makanan ikan. Ini pasti seru. 6 2 buah dan 4. Itu 2 juta untukku. Luar biasa, nak.
Itu tak mungkin. Kemenangan hebat. Wah, benar. Meskipun dia curang. Magnet. Dan dia sembunyikan pelat magnetik di bawah taplak Sigbo. Dia atur supaya saat menaruh mangkuk di atas taplak, magnet itu buat dadunya sama. Apa-apaan? Kau penipu. Jadi, aku juga sembunyikan magnet dalam tumpukan uangku dan memanipulasi dadu di dalam mangkuk. Bajingan, kau coba menipu kami. Kemari. Sesuai janjiku, aku memakan kebohonganmu. Tapi rasanya ramen ganggang hijau. Terima kasih, Hi. Kelihatannya enak. Terima kasih makanannya. Bagaimana? Bagaimana kehidupan pulaumu? Aku hanya memancing sepanjang hari. Rasanya otakku membusuk. Seharusnya kau senang masih hidup. Omong-omong, ya, sedang terjadi sesuatu dengan Kakarot Tokyo. Seseorang ingin mengalahkan pemimpin kerajaan. Siapa? Peneliti bernama Iki Sadakuni. Dia menemukan terobosan untuk menambang metana hidrat. Mereka bilang dia yang paling mungkin memenangkan penghargaan Nobel. Metana hidrat, sumber energi baru pengganti minyak. Profesor, karena terkubur di bawah tanah, di dalam lautan, itu diyakini tak mungkin bisa ditambang. Sadakuni investasikan dana pribadinya dalam jumlah besar dan melakukan sendiri percobaan yang sukses tanpa mengandalkan pemerintah atau bisnis. Tapi setelah itu, ada ledakan di labnya dan dia menghilang dari perhatian. Lalu sedang apa pria seperti itu dengan Kakarot? Aku tak tahu. Tapi mereka bilang penghubung Sadakuni yang mendukungnya berusaha memasukkan dia ke Kakarot. Sudah 3 tahun sejak kau melarikan diri dari Tokyo. Sekarang Kakarot terlihat berbeza. Kau tak akan kembali ke Tokyo, kan? Kau tahu, aku tak mau menyerah pada siapa pun. Kali ini, sungguh, akan kukalahkan dia. Bagaimana caranya? Kau bahkan bukan anggota Kakarot. Selain itu, kau tak bisa berbuat apa pun jika mati. Terima kasih atas semuanya. ONODERA. Menteri KUANGAN. MASAHIROONODERA. Ikut WASIT ke-10 Klub KAKERO. KIROMIKAMA. Buka. Tan. Sadakuni menang. IKKISADAKUNI. Aku tak mengira kau anggota Kakarot. Untuk apa Menteri Keuangan ingin menantangku? Pertama, untuk kumpulkan uang demi mendaki ke puncak dunia politik. Dan kedua, untuk mengendalikanmu. Penemuanmu itu terobosan. Itu bisa merevolusi industri energi dunia. Semua pemimpin dunia ingin memonopoli itu. Tapi setelah ledakan tahun lalu, kau menghilang dari mata publik. Bukankah kau salah satu yang menginginkan hak ciptanya? Dengan penemuanmu, aku bisa amankan setiap pemilihan. Hari ini aku akan kalahkan kau. Dan penemuanmu akan jadi milikku. Tan, Sadakuni, giliranmu. Ikut. 60 juta. 100 juta. Ikut. Buka. Strat dengan kartu as. Tan, Sadakuni menang. Ikut. Cek. Cek. Buka. Kartu tinggi 6. Tan, Sadakuni menang. 20 juta. Pasang semua. 100 juta. Ikut. Buka. Full house. Tan, Sadakuni menang. Kau memata-matai kartuku. Tak mungkin kalah. 6 kali berturut-turut. Wasit mahkamah, lakukan lagi. Pertama, kita selesaikan perhitungannya. Kau utang 300 juta yen. Aku tak bisa bayar. Aku perlu uangnya untuk pemilihan berikutnya. Pada akhirnya, hanya itu keahlianmu. Tan, Onodera, kau pasti tahu peraturan Klub Kakarot.
Menentang wasit sepertiku tak diizinkan. Tutup mulut pria ini. Ya, Pak. Hei, cukup. Kau bajingan. Segera ke taman. Astaga. Hei, lihat mataku. Apa yang kau lihat di mataku? Tan, Sadakuni, kemenangan malam ini. Kami akan urus pembersihannya. Terima kasih sudah report-report. Sebagai gantinya, aku punya permintaan. Maukah menjadikanku wasit yang kau tunjuk? Akan kupikirkan itu. MENGIRIM LURING. Ini membereskan hal itu. Membunuh ikan kecil tak cukup untuk menebus perbuatan mereka. Favoritku. Harus minum ini saat di Yokohama. Tak mungkin. Aku tak punya uang kecil. Terima kasih. Bekerjalah lagi dengan kami. Ya, Pak. Ok. Kerja bagus hari ini. Cerialah. Kerja bagus. Terima kasih. Kuharap bisa bekerja denganmu lagi. Terima kasih hari ini. Dalam PENGOPERASIAN 7777. Tak mungkin. Aku menang. Kau mau satu. Kau yakin? Terima kasih. Lezat. Ini enak. Sepertinya kau faham. Memenangkan minuman dari mesin penjual otomatis. Kau beruntung. Memenangkan minuman gratis. Satu-satunya keberuntunganku itu mencela diri sendiri. Karena hidupku hanya kesialan. Aku menemukanmu, Kaji. Sial. Ayo, Kaji. Kau tak bisa lari lagi. Kau akan bayar 5 juta yang jadi utangmu. Pikirmu kau sedang apa? Hei. Jangan ganggu orang saat mereka bicara. Apa? Dasar bodoh. Kau hanya menjilat. Kau benar pinjam uang. Ya. Kalian berdua mau dikalahkan pengacara penyihir. Penyihir? Siapa yang kau bicarakan? Kenalan anak ini. Dia tangkap beberapa dirut perusahaan. 5 tahun penjara dengan kerja paksa. Kami tak akan biarkan kau lari. Begini. Kau utang berapa banyak? Semuanya 2 juta. Temanku tanda tangan atas namaku. Kau tahu, kau tak harus bayar pinjaman ilegal. Jika belajar hukum sedikit, kau akan tahu itu. Jika kau tak mengenal dunia, dunia akan melahapmu. Itu tak penting. Lagi pula, aku tak punya mimpi atau harapan. Tak apa. Itu sebabnya kau bertemu denganku. Agar tahu kau masih punya keberuntungan. 5 juta. Wah, terima kasih. Pemilik kasino ILEGAL RANKOKURAMA. Tak ada taruhan lagi. Nomor pemenang 20. Hitam, genap. Silakan bertaruh. Tak mungkin nombor sama akan muncul lagi. Memutar. Panggilan terakhir. Tak ada taruhan lagi. Lihat, itu dia. Nomor menang 9. Merah, ganjil. Kau berhasil. Tapi kau kalah. Jika bertaruh di 1, akan dikali 36. Jadi, meski bertaruh di 37, kau tetap kalah 1000. Tidakkah kau faham? Menang? Ya, menang. Silakan bertaruh. Mari kita lihat. Ayo taruh 1000 yen. Di setiap nombor kecuali 20 dan 9. Memutar. Baiklah. Mau minuman lagi? Terima kasih. Panggilan terakhir. Tak ada taruhan lagi. Baiklah. Nomor pemenang 28. Hitam, genap. Itu 36 taruhan ditaruh di 36 nombor. Itu tak masuk akal. Maka itu selanjutnya ku tambah. Dan akan ku naikkan taruhanku. Dari 1000 ke 10.000 yen. Silakan bertaruh. Baiklah. Memutar. Panggilan terakhir. Tak ada taruhan lagi. Nomor pemenang 9. Merah, ganjil. Tidak, serius. Lihat, kau baru kalah 350.000 yen. Tapi itu 9. Berhenti di 9. Tukar ini semua. Kau akan mulai lagi dari 1. Tentu. Hei, tak mungkin nomor 9.
Akan muncul lagi, kan? Ya, nomor yang sama. Muncul berkali-kali itu tak biasa. Benar, kan? Lihat, bahkan bandarnya bilang begitu. Silakan bertaruh. Memutar. Panggilan terakhir. 15 menit lalu. Ini. Waspada saat aku mulai makan ini. Saat itu terjadi, kau bertaruh semuanya. Di nomor yang tak kupilih. Tak ada taruhan lagi. Aku suka mereka. Kejujuran dan kebohonganmu. Mereka bahkan suruh kau pilih nomor. Tuan, kau pembohong, betul. Aku mengerti. Baku, dia mengarahkan bolanya. Ya. Pemilihan waktunya tepat, Kaji. Kau luar biasa, Baku. Dikali 36 jadi 5 juta. 5 juta. Wah. Luar biasa. Wah. Itu keren. Wah. Sial. Apa yang terjadi? Oshugi dijebak. Berapa banyak? 5 juta lebih sedikit. Baiklah, sekarang. 5 juta. Pemakan kebohongan. Hei, aku dapat 5 juta. Ini tak terduga. Ini tak pernah terjadi padaku. Baguslah. Pak, permainan bonus menunggumu. Kaji, keluar dari sini. Biarkan dia. Hei. Aku tak bisa meninggalkanmu sendirian. Apa permainannya? Hanya menebak orang berikutnya yang keluar. Dari lift itu pria atau wanita? Jika kau kalah, serahkan wangnya. Aku mencium parfum itu. Orang yang baru keluar adalah pria. Lihat, aku menang. Apa yang kau bicarakan? Dilihat bagaimanapun, dia wanita. Apa-apaan? Jaga tanganmu. Permisi. Apa? Dia pria. Kau tak mau serahkan wangnya. Maka itu kau menjebakku. Pilih orang yang akan membuatku kalah. Tak peduli aku bilang pria atau wanita. Kau pembohong. Seperti dugaanku, kau belum usang. Kenapa kau kembali? Sudah 3 tahun dan keanggotaan. Kakeromu masih dilucuti. Dengan satu perintah. Dari pemimpin kerajaan. Kakero akan membunuhmu. Aku akan segera kembali. Ayo. Baku. Itu tadi tentang apa? Soal Kakero dan fakta. Bahwa mereka akan membunuhmu. Kau tak mau tahu. Ini adalah dunia semacam itu. Tapi, Baku, kau hidup di dunia itu, kan? Kumohon. Biarkan aku membantumu. Pikirmu kau akan hasilkan uang? Jika bersamaku. Tidak, bukan itu yang aku. Kau menanggung utang orang lain. Kau bahkan tak bisa kabur. Dan meninggalkan temanmu. Orang baik seperti itu. Tak berbakat berjudi. Kau tak bisa ikut aku. Gunakan uang itu. Untuk dapatkan kembali hidupmu. Sampai jumpa. Baiklah. Aku beri diriku hari yang mewah. Ini yang terbaik. Lobster kukus herba. State Wayu. Halo. Kau Kaji. Ya. Dia gugup. Imut sekali. Bersulang. Bersulang. Ambil. Ambil yang ditawarkan dunia. Ambil. Ada yang salah. Ya. Waktunya tepat, Kaji. Kau luar biasa, Baku. Sial. Tangan poker, strike. Token 2 juta. Ini titik butamu. Itu akan jadi 55 juta. Siapa pria ini? Dia belum buat satu pun kesalahan. Itu Iki Sadakuni. Sadakuni. Yang kalahkan anggota Kakero. Dia mungkin kemari. Karena tahu ini tempatku. Lalu dia berencana mengalahkanmu. Tebak siapa yang tak punya pilihan. Selain naikkan taruhannya. 5 juta. Ikut. Heads up, flop. 5 juta. Ikut. Heads up, turn. 5 juta. Ikut. Heads up, river. 5 juta. Semua. 30 juta. Ikut. Buka. Apa-apaan? Tangan poker, full house. Kau mau lanjut? Aku sudah selesai. Tak ada urusan lagi di sini. Ini lelukan. Tak bisa berhenti di sini. Orang sepertimu tak layak dapat waktuku.
Aku sudah buktikan itu pada orang Kakero. Ini soal apa? Aku yang harus tanya kau. Hei, bagaimana jika kau melawanku? Ini kepala. Satu permainan, 1 juta. Siap. Aku pilih ekor. Ruka, ayo. Tidak. Ini kepala. Kau kehilangan peluangmu. Tunggu, kau tak tahu ini kepala atau ekor. Aku tak punya alasan melawanmu. Jika ingin bermain melawanku, kembali saat kau sudah jadi anggota Kakero lagi. Baku Madaram. Bajingan itu. Dia melihat kartuku. Ya. Apa maumu? Apa ini? Apa? Ada apa? Pria pemakan kebohongan bilang. Dia mau bicara pada nyonya. Pemakan kebohongan. Halo. Kau membuatku kesal. Aku tak punya waktu bermain denganmu. Apa? Apa katamu? Nyonya, ada apa? Baiklah. Dia mengundangku minum. Itu milikku. Siapa peduli hal remeh begitu? Tambah 2 minuman yang sama. Segera. Kenapa kau memanggilku ke sini? Senang bertemu kau. Apa maksudmu? Ini pasti takdir. Aku perlu bantuanmu. Hanya kau yang bisa lakukan ini untukku. Berhenti basa-basi. Dan langsung katakan saja. Dengar, jangan kejek. Baiklah. Berikan keanggotaan Kakeromu padaku. Apa? Seharusnya kau tak punya. Jika kalah dari Sadakuni, kau bercanda. Aku takkan pernah serahkan hal seberharga itu. Kalau begitu kau kenal orang yang mau? Tentu saja tidak. Ini sebenarnya mungkin ada 1 orang. Siapa? Jika kau duduk di Taman Nakabori di Yokohama dan tampak bodoh, seorang pria tua akan mendatangimu. Dia mau berikan keanggotaan. Namun, tak seorang pun bertaruh dengannya dan menang. Tak seorang pun tahu kenapa. Apa? Hei, Kaji. Baku. Sedang apa? Kumohon. Izinkan aku ikut denganmu. Akan kulakukan apapun. Aku tak ingin uang. Jantungku berdebar kencang. Sepanjang hari bersamamu kemarin, kupikir begitulah hidup. Jadi, baiklah. Sungguh. Aku juga sadar aku butuh kau, Kaji. Seseorang, siapa saja, tolong aku. Maafkan aku. Jangan bunuh aku. Suara yang hebat. Taro KOKONOE. Suara itu meremajakan selku. Ada apa? Kau terlihat sedih. Bukan apa-apa. Anak muda, kau suka judi. Ya, kurasa begitu. Kau mau bermain di halamanku. Kau bisa menang besar. Apa itu? Kedengarannya seru. Kaji, lakukan. Jika kau bilang begitu, baku. Tuan, aku juga boleh ikut. Tentu, semakin banyak, semakin meriah. Ya. Kaji, kau pria yang sangat beruntung. Ini halamanmu. Hutan ini properti pribadiku. Aku punya 5 peliharaan yang imut. Kalian harus curi 5 kunci dari mereka dalam batas waktunya. Salah satu dari kalian akan pakai perangkat penanda waktu ini di kaki. Jika bisa lepas dan keluar dari gerbang itu sebelum waktunya habis, kalian menang. Dan hadiah kalian 10 juta. 10 juta. Serius. Peliharaan macam apa yang kau punya? Tak seperti singa dan harimau, kan? Tentu bukan. Mereka jauh lebih lemah dari itu. Dan jika kami kehabisan waktu, itu sesuatu yang bisa dinantikan. Saat waktunya datang. Siapa pria ini? Aku tidak sopan. Aku akan mengawasi permainan ini. Aku wasit kedua klub Kakero. Hikoichi Yako. Klub Kakero. Kebetulan klub Kakero. Tak perlu dijelaskan. Yang lebih penting, Tuan, kami tak akan bermain. Kaji, ayo pulang. Ada apa? Kau takut? Tidak, soal hadiahnya. Lalu kau mau berapa banyak? Aku tak mau uang. Yang aku mau adalah keanggotaan klub Kakeromu.
Itu alasanmu datang ke sini. Jika takut, aku akan minta orang lain. Apa? Maksudku, mundur sekarang. Sebelum terlambat. Sebelum aku melahapmu. Baiklah, akan kutambahkan keanggotaanku ke 10 juta itu. Bagus, kan? Aku tak keberatan. Terima kasih. Ini, untuk tunjukkan perasaanku. Baiklah, siapa mau pakai ini? Tentu saja pria ini. Baku. Waktumu 2 jam. Sekarang permainan dimulai. Koneksi selesai. Kau tak apa? Maaf. Apa? Siapa itu? Tak mungkin. Apa itu nyata? Kaji, lari. Ini keterlaluan. Ayo, Kaji. Kaji, lewat sini. Pria itu coba bunuh kita. Itu pasti peliharaan si Pak Tua. Apa? Tapi dia bilang, mereka peliharaan lemah. Manusia tak sekuat singa dan harimau. Tapi dia punya senjata. Itu melanggar peraturan. Pak Tua itu pembunuh bernafsu. Dia suka mengejar dan bermain dengan korbannya. Tak mungkin. Kau pasti bercanda. Polisi. Gawat. Tak ada koneksi. Jangan report. Aku yakin dia punya pemblokir sinyal. Kenapa kau bertingkah seolah ini normal? Kita bisa terbunuh. Ini jenis permainan yang dilakukan Kakero. Batas waktu ini. Ya, ini mungkin bom waktu. Jika kita tak dapat kuncinya, jangan terlalu murung. Akan kulahap Pak Tua itu. Omong kosong. Hei, jika menang permainan ini, aku dapat 10 juta yen. Kau tak mau beri kuncimu. Kalian berlima. Jadi, masing-masing dapat 2 juta. 2 juta. Ya, akan kupikirkan. Sungguh. Hei, kau bohong. Baiklah. Kaji, berikan kakimu. 1 jam, 19 menit. Baiklah, 1 sudah kalah. Kita cari berikutnya, Kaji. Baik. Lumayan. Mangsa berpindah dari A11 ke B11. Jangan biarkan mereka lolos. Baik. Ayo berhenti di sini dan buat rencana. Kita perlu lepas penghitung waktu ini dari kakiku. Tidak, jangan. Jika kau kacaukan, bisa meledak. Ayo berhenti di sini dan buat rencana. Tidak, jangan. Ayo ambil kuncinya, ya. Hanya 52 menit tersisa. Ayo, Kaji. Kaji. Lihat. Mereka akan menangkapmu jika tak teliti. Baik. Baiklah. Pasti lewat sini. Ada 1. Baku, lari. Waktunya tepat, Kaji. Aktor hebat. Aku sungguh mengira akan mati. Baiklah. Baku, lari. Baiklah. Ayo cari yang terakhir. Ya. Pasti sakit. 16 menit tersisa. Mereka bergegas menuju ke arahmu. Serahkan padaku. Cepat serahkan kuncinya. 17 detik. Kita berhasil. Syukurlah. Lapo, sudah tangkap mangsanya. Kau belum membunuh mereka, ya? Kami baik-baik saja. Tapi tentaramu sudah ditumpas. Kau dengar, Tuan. Kau perlu berusaha lebih keras. Anak bandel itu. Rodem. Bangun. Baik. Rodem, giliranmu. Apa itu? Itu dia. Dia datang. Siapa? Siapa yang datang? Kaji, ayo pergi. Baku, tunggu aku. Apa itu senjata manusiamu yang dirumorkan? Ya, putraku yang tercinta. Ku kembangkan dia saat masih jadi prajurit bayaran. Sebagai bagian dari program percobaan manusia. Dia mahakarya terbesarku. Kelemahan Rodem adalah otaknya terlalu kecil. Dia tertidur setelah 15 menit. Tapi waktunya lebih dari cukup. Tak pernah ada yang selamat dari dia. Ini buruk. Kita sungguh akan mati. Baku, ayo keluar dari sini. Jika merendah, dia mungkin akan ampuni kita. Jadi, kau mau kabur lagi, Kaji? Kau tidak ingin lihat
Pak tua itu menyesal, mengakui dosanya. Tak apa, percayalah padaku. ETANOL konsentrasi rendah. Apa ini? Pertarungan banteng. Aku di sini. Turunkan aku. Turunkan aku. Sial. Kaji, lakukan. Baku. Adios. Kerja bagus, Kaji. Sayang sekali, mahakarya terbesarmu tamat. Ayo. Rodem. Rodemku, bagaimana bisa? Bagaimana kau bisa kalah? Kau mengecewakanku. Mahakarya terbesarku. Bagaimana dia bisa tahu itu? Ini perangkat dengar. Kau sudah tahu soal ini. Ini tak melanggar aturan. Aku yakin itu sudah diputuskan. Tak pernah ada yang selamat dari permainan ini. Kau pembohong, kan? Permainan sudah berakhir. Tan, Kokono, kunyatakan kau kalah. Terima kasih. Sejauh ini, itu yang paling seru. Omong-omong, kau sungguh membunuh Rodem? Tentu tidak. Rodem hanya bisa aktif selama 15 menit. Jika bisa tahan dia cukup lama, dia akan tertidur. Baku. Jadi, kami pakai etanol untuk hilangkan pandangan dan batasi gerakannya. Aku pencinta damai. Aku tak mau bunuh siapa pun. Baiklah kalau begitu. Izinkan aku secara resmi menyambut Kaji masuk klub Kakero. Kini aku jadi anggota. Ya. Karena keadaan tertentu. Tan, Madaram tak bisa jadi anggota. Namun, aku tak keberatan. Kau jadi anggota, Tan. Kaji. Baku, apa ini rencanamu? Tan, Kaji, tolong izinkan aku jadi wasit yang kau tunjuk. HIKOICHIYAKO. Tidak, terima kasih. Aku tak bisa lakukan ini. Tak bisa terima ini. Baku, dunia kita terlalu berbeza. Kau benar. Hari ini, kita bisa selamat. Karena beruntung saja. Yang ada di depan adalah neraka yang lebih kejam. Maafkan aku. Sayang sekali. Akan kuambil keanggotaannya. Tan, Madaram. Di mana kau terluka? Saat Rodem membantingku. Kaji, lakukan sekarang. Akhirnya kau bangun. Yako menghubungiku setelah menemukanku. Di riwayat panggilanmu, aku bertanggung jawab. Karena memberimu ide melawan Kokono. Akan kurawat sampai lukamu sembuh. Hei, apa yang kau lakukan? Ranko, terima kasih. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Aku punya satu permintaan lagi. Bantuan. Ya, bantuan. Yah. Jika kau memohon, aku bisa dengar apa yang ingin kau katakan. Sungguh. Ya. Boleh aku bawa seseorang ke sini? Apa? Dia binatang buas. Tapi dia tak punya tujuan. Kumohon. Siapa aku? Siapa aku? Saat masih kecil, kau diculik pria tua jahat. Dan dijadikan bahan percobaan jahat. Ada orang jahat di dalam dirimu. Bernama Rodem. Dan dia membunuh banyak orang. Aku harus bagaimana? Tolong beritahu aku, Tuan. Kau bukan pembunuh. Tapi kau bukan tak bersalah. Kau harus bertanggung jawab atas dosamu, bertobat, dan tetap hidup. Bertobat. Bagaimana melakukannya? Ikut saja denganku. Akan kubantu kau taklukkan dosamu. Namun, aku tak akan menyuruhmu membunuh orang lain. Tuan Kaji, maafkan aku. Kau mau tanya sesuatu tentang Baku? Dunia macam apa yang dia tinggali? Kediaman RANKOKURAMA. Marco, ayo. Aku sudah bicara pada Tuan Yako. Kau hampir mati. Tapi masih menghadapi Kakero. Aku tak memahamimu. Dan permainan melarikan diri itu. Kau gunakan aku demi keanggotaan Kakero. Itu membuatku marah. Itu membuatku marah, tapi aku masih mau lakukan itu denganmu. Kaji.
Baku, kau selalu memintaku percaya padamu. Kata-kata itu tidak bohong. Baku, kumohon. Izinkan aku mendampingimu. Yakin, selanjutnya kau mungkin akan mati. Omong-omong, siapa yang di belakangmu itu? Itu Rodem. Rodem. Apa? Oh, benar juga. Mulai hari ini, kita panggil dia Marco. Bersikap baik, ya. Aku Marco. Senang bertemu denganmu. Halo. Sakit. KLANKURAMA. Apa? Kau mau bawa tukang numpang lain ke dalam rumahku? Beberapa hal terjadi. Kumohon. Jangan keterlaluan. Aku ketua klan Kurama, tahu. Dia sangat mahir pakai pisau. Itu karena dia terbiasa menggunakannya, dan itu kapak. Ini lezat. Enak sekali, Marco. Marco, sekarang kau menteri memasak. Baik. Kau tak bisa putuskan itu. Kenapa tidak? Besok, aku akan memasak beruang. Kedengarannya hebat. Kita tak makan beruang. Sudah kuputuskan siapa yang akan melawan Sadakuni. Siapa berikutnya? Anggota baru kita, Takaumi Kaji. Anggota baru, akankah orang macam itu kokoh untuk tugas ini? Takaumi Kaji punya baku Madaram yang mendampinginya. Pemakan kebohongan. Menarik sekali. Tapi dia sudah diusir. Apa kata pemimpin kerajaan nanti? Aku tak ingat dia. Lakukan sesukamu. Atau sesuatu semacam itu. Pada hari itu, permainan akan diadakan di kantor pusat utama agar pemimpin kerajaan datang untuk mengamati. Pastikan tak ada yang mengacaukan ini. Wasit Mahkamah. Kudengar kau jadi wasit yang ditunjuk Sadakuni. Ya, aku merasa terhormat dengan peran itu. Jika beruntung, mungkin aku bisa menyaksikan sejarah berubah tepat di depan mataku. Kau terlihat bersemangat. Kau tak berfikir ini waktunya. Pergantian peringkat wasit. LABORATORIUMMETANAHIDRAT. Ya. Pak, hasil dari kapal penelitian masuk. Lapisan permukaan mengandung jumlah besar metana hidrat. Berhasil. Sekarang bisa coba metode baru menambang itu. Ya, ini akan mengubah dunia. Kami tak tertarik berkolaborasi dengan pemerintah Jepang. Maksudmu kau berencana menjual teknologi ini ke negara lain? Tidak, sebaliknya aku berencana membagikan teknologi ini ke negara lain secara gratis. Apa untungnya itu? Untung yang kuinginkan adalah dunia tanpa perang. Aku ingin kedamaian dunia. Aku tak pernah tahu peneliti bisa seromantis itu. Profesor, dari Matsuyama. Kirimi kita buah sebagai ucapan selamat. Taruh di kulkas. Nanti kita makan bersama. Baik. Apa isinya? Terlihat enak sekali. Profesor, apa semua orang baik-baik saja? Selain kau. Mereka semua tewas. Setelah itu, Menteri Onodera Kirimi kita pesan. Katanya, jika kau berubah pikiran, dia senang membantu kapan saja. Bajingan itu. Dia pelakunya. Profesor Sadakuni. Namaku Kusanami. Aku konsultan. Kau pernah dengar organisasi bernama Klub Kakero? Kakero. Itu organisasi hitam berkekuatan besar. Jika kau berdiri di puncaknya, kau bisa capai mimpimu. Maukah kau mengubah dirimu menjadi monster? Bisakah kau membuang jiwamu? Apa yang kau lihat di mataku akan kuberi tahu. Kemarahan, kebencian, dan keyakinan baru yang tak tergoyahkan. Tan Yako, pemimpin kerajaan akan datang. Dia dalam perjalanan. Maka kita tak bisa kalah. Lewat sini. Ini mengesankan. Berapa banyak yang kau bawa? 50 juta. Tak mungkin. Kami bilang 2 juta. Dia sangat marah.
Jangan bertarung dengan senjata. Lebih baik kita tak melakukan itu. Maaf. Tan, Madaram akan rekrut pemilik. Pemilik. Seolah dia kuda hadiah. Mereka akan berinvestasi pada permainan Tan, Madaram. Jika dia menang, mereka akan dapat 3 kali lipat investasinya. Namun, sebagai jaminan, anggota kita yang kalah hari ini akan merasakan sakitnya neraka, siksaan dan eksekusi. Ada beberapa yang berinvestasi bukan demi uang tapi demi saksikan kematian kejam seseorang. Oh, menarik. Kita lihat usahamu. Kalau begitu, investor, kami akan menerima tambahan jutaan yen. Subjek hari ini baku Madaram. Sekarang silakan dimulai. 5 juta, 3 juta, 8 juta, 5 juta, 10 juta, 3 juta, 5 juta, 3 juta, 3 juta, 6 juta, 3 juta. Sangat menyebalkan. 5 juta, 1 juta, 2 juta, 6 juta. Tidak beruntung, ya. 5 juta, 4 juta, 6 juta, 4 juta. Ayo, investasikan lebih banyak. Hanya 200 juta, tak mungkin kau berhasil. Ayolah, semuanya. Tak bisa hanya itu. 500 juta, akan kumasukkan 500 juta. Kalian semua lupa. Itu baku Madaram. Pemakan kebohongan. Dia kembali. Pemakan kebohongan. 50 juta. 70 juta untukku. Untuk pemakan kebohongan, 100 juta. Terima kasih, Ranko. Jangan salah faham. Aku hanya ingin uangku yang dicuri Sadakuni kembali. 60 juta. Nyonya, 500 juta itu. Hanya itu yang kita punya. Kita tak punya pilihan. Suasananya harus bagus. Atau pemakan kebohongan tak bertanding. 50 juta. 50 juta. 60 juta. 2 miliar. Baiklah. Sekarang aku bersemangat. Hangman. Ide bagus. Hangman. Hangman. Mahkamah, apa itu Hangman? Itu eksekusi publik. Di mana yang kalah dan rekannya digantung bersama. Tunggu. Soal rekan itu, maksudnya. Jika kau kalah, aku juga mati. Ya. Mereka ingin menonton. Karena itu, mereka investasikan banyak uang. Sungguh. Baku. Kau takut, Kaji? Tidak. Aku percaya padamu. Baku. Baiklah. Kami juga terima. Tapi, Tan, Sadakuni. Mahkamah membuat Sadakuni terlalu bersemangat. Manusia ikuti kehendak Tuhan. Setiap kehidupan punya tujuan. Kita mati saat harus mati. Aku tak mengandalkan surga. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Sombong, seperti biasanya. Dia sama sekali belum dewasa. Baiklah, Hangman disetujui. Ayo pilih permainannya. Sadakuni bisa membaca kartu lawannya. Kalau dia pilih Old Mai, pemakan kebohongan kalah. Pengocokan selesai. Tan, Sadakuni, silakan pilih satu. Permainannya adalah Hangman Old Mai. Old Mai. Ayo mulai. Old Mai, itu buruk. Kita akan aman. Selama tak dapat kartu Old Mai. Sekarang akan kujelaskan aturan Hangman Old Mai. Permainan yang dipilih oleh Tan, Sadakuni adalah permainan terkenal bernama Old Mai. Kartu yang dimainkan adalah 2 set kartu nombor 1 sampai 10. Ditambah 1 kartu Old Mai. Jumlahnya 21 kartu. Setiap pemain harus ambil 1 kartu dari lawan dan cari pasangannya. Pemain yang memegang kartu Old Mai di akhir permainan akan kalah. Tapi, ini berbeda dari Old Mai biasa. Ada 5 macam kartu Old Mai. Masing-masing bernomor 1 sampai 5. Dalam setiap permainan, ini akan dikocok dan dimasukkan ke dek. Setiap nombor menunjukkan
Jumlah bagian. Tiang gantungan yang dirakit. Saat tiang gantungan lengkap, permainan berakhir. Tiang gantungan tersusun dari 11 bagian. Yang tersingkat bisa berakhir hanya dalam 3 permainan. Berbagi informasi. Selama permainan tak diizinkan. Namun, selama tak diketahui lawan. Taktik licik tak masalah bagi Kakero. Kalau begitu, mari mulai ronde pertama. RONDE pertama. Silakan. 5 dan 8. Tan. Madaram giliran pertama. Pemakan kebohongan pertama. Untuk mencegah pemain berbagi informasi, kami akan mematikan video pemilik. Hanya kirim. Old Might 5. Baiklah. Sada, kau ingin kartu yang ini. Ini gratis. Nah, percayalah padaku dan tarik ini. Ayo. Selesai. Kau. Pembohong, kan? Bodoh. Jangan bertingkah. Ini baik-baik saja. Langsung 5. Tiang gantungan hangman. Tiang utama dan 4 kaki penyangga. 5 bagian lengkap. Hanya 6 tersisa. Ya ampun. Aku tak mengira ini akan terjadi semudah itu. RONDE 2. BEKUMADARAME. LIMASEBELAS 6 tersisa. Ya. Kali ini. Tan. Sadakuni yang mulai. Ini. Sekarang giliranmu. Yah. Yang mana? Ya. Kanan. Atau kiri? Aku tahu. Sada, kau tak lihat. Kau bisa tahu jika lihat dari sudut berbeda. Ini memantul di kacamatamu. 5. Kalau begitu, tarik itu. Reaksimu bukan kebohongan. Ini pasti 5. Apa? Old Might 4. Angkat kartumu. Akan kutarik dan akhiri permainan ini. Aku menang. Pria itu tak pernah meragukan dirinya. Apa yang terjadi? Baku. Jangan khawatir, Kaji. Ini baru permulaan. Tersisa 2 bagian. Tergantung nombor kartu Old Might. Ini bisa jadi permainan terakhir. Jika kau mencoba menakutiku, itu tak akan berhasil. Ayo, cepat mulai ronde ketiga. Tan. Sadakuni yang memulai. RONDE 3. BEKUMADARAME. SEMBILANSEBELAS 2 tersisa. Baiklah. Baik, tunjukkan. Yang ini. Bukan, yang ini. Hei, ada apa? Cepat tarik. Mungkin yang ini. Cepat tarik. Sial. Kaji, aku harus apa? Kau sudah siap. Pemakan kebohongan. Berikutnya penyelesaian. Aku tak mengira akan seburuk ini. Pemakan kebohongan akan kalah. Tiang gantungannya lengkap. Hanya kurang digantung. Baku. Maaf, Kaji. Aku tak bisa memakan kebohongannya. Bahkan pemakan kebohongan yang terkenal itu kehabisan keberuntungan. Berhenti bicara omong kosong. Keberuntungan itu tidak ada. Pria itu hanya fokus pada taktik dan main curang. Dia hanya sampah yang bahkan tak siap mati. Pada akhirnya, dia tak punya apa yang diperlukan. Punya nyali membuang hidupmu akan membawa kemenangan. Mencapai hal hebat. Pemakan kebohongan, lakukan sesuatu. Aku bertaruh 500 juta. Karena percaya padamu. RONDE 4. BEKUMADARAME. SEPULUHSEBELAS 1 tersisa. Old Might. Sadarlah pemakan kebohongan. Aku dan Ranko pertaruhkan hidup kami padamu. Apa? Kau akan menyerah? Aku akan percaya padamu sampai akhir. Kaji. Aku senang kau jadi temanku. Tan. Madaram yang memulai. Sekarang. Matilah. Hei, kau tak mau melawanku. Kau tak tahu ini kepala atau ekor. Aku tak punya alasan melawanmu. Apa yang kau lakukan? Angkat kartumu. Baiklah. Atas atau bawah? Yang mana? Kenapa?
Yang atas atau bawah? Bawah. Sadakuni tarik mic. Bagus. Itu pertama kalinya. Kau menarik kartu Old Mic, Sada. Jangan terlalu bersemangat. Yang ini. Aku menang. Entah bagaimana, kami masih hidup. IKKISADAKUNI. 8 tersisa. BAKUMADARAME. 1 tersisa. RONDE 5. Ini. Tan. Sadakuni yang memulai. Ada apa? Aku di sebelah sini. Baku. Apa yang dia lakukan? Hei. Berapa lama kau akan berdiri di sana? Cepat pilih kartunya. Berhenti mengulur waktu. Mahkamah, mari tetapkan batas waktu. Kalau begini, tak akan pernah selesai. Tan. Sadakuni membuat permintaan. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, mulai sekarang. Setiap penarikan kartu harus selesai dalam 1 minit. Kau setuju, Tan? Madaram. Tak masalah. Silakan. Sada, aku melihat kebiasaanmu. Kalau begitu, cepat tarik kartunya, ya. Ini, Tan. Yako. Tentu. Tak perlu melihatnya. Sada. Kita tak bermain Old Mic lagi. Aku tak akan menarik kartu Old Mic lagi. Dengan kata lain, yang dapat kartu Old Mic di awal akan mati. Sebaiknya kau berdoa pada Tuhanmu agar tak dapat kartu Old Mic. SADAKUNI TUJUHSEBELAS MADARAME SEPULUHSEBELAS SADAKUNI 4 tersisa. MADARAME 1 tersisa. Ini. RONDE 6. Kartu Old Mic. Baku dapat. Madaram mulai. Mulai. Cepat angkat kartumu. Kenapa buru-buru? Baiklah, Sada. Ambil kartu ini. Ayo, pilih 1. Tan. Sadakuni. Tersisa 10 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sadakuni menarik kartu Old Mic lagi. Apa yang terjadi? Sialan. Sada, aku akan gunakan sepenuhnya 1 minit yang kau berikan dengan murah hati. Ayo ambil. Ayo. Baku, apa yang kau lakukan? Profesor, aku yakin sudah jelaskan peraturannya di awal. Berbagi informasi selama permainan tidak diizinkan. Namun, selama tidak diketahui lawan, taktik licik tak jadi masalah bagi Kakero. Kau menarik kartu Old Mic, kan? Apa? Kau tahu? Kau bisa lihat kartuku dari kamera itu, ya? Profesor. Apa Sadakuni? Apa itu artinya dia bisa menangkap tampilan kamera pemilik? Kau akhirnya tahu. Aku menang, Sadakuni. Tak mungkin. Luar biasa. Kita membalikkan keadaan. Baku. Kaji, ini berkat kau yang merusak kamera itu. Kau pria yang sangat beruntung. Baku. Ya. Tan. Sadakuni menarik Old Mic 5. Tiang gantungan hangmannya lengkap. Pemenang permainan ini adalah Baku Madaram. Ya. Tiang gantungannya siap. Kau benar-benar buta, ya. Sadakuni gunakan 6 kamera di atas kita untuk melihat kartuku dan miliknya. Jadi, bahkan saat memilih permainan, dengan penutup mata, dia melihat semuanya. Kau bangun kembali penglihatanmu, kan? Dengan penglihatan buatan. Aku yakin itu sistem yang menggunakan stimulasi listrik pada saraf optik untuk memulihkan penglihatan orang buta melalui objek lain. Sepertinya ada orang yang meretas kamera dan menyiarkannya pada Sadakuni. Dan ini buktinya. Tapi 1 dari 6 kameranya rusak oleh senjata. Jadi, aku mengamati. Pandangannya berputar ke setiap kamera tiap 10 detik. Jadi, aku mulai penasaran apa yang terjadi.
pada Sadakuni saat giliran kamera itu. Karena itu rusak, tak ada video. Tak ada SINYAL. Seharusnya itu rencana sempurna. Punya nyali membuang hidupmu, katanya. Kau cuma pembohong besar. Apa yang kau lakukan? Aku memilih untuk melindungi Sadakuni. Kau harus lewati aku dulu. Kau tak punya kekuatan. Hangman. 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 Ruka. Jangan permalukan aku lebih jauh. Profesor. Aku akan terima hukumannya. Itu aturan di dunia ini. Dimengerti. Baiklah. Mari laksanakan, Hangman. Bawa mereka ke sini. Lepaskan. Aku bisa ke sana sendiri. Pemakan kebohongan. Kenapa kau ingin jadi pemimpin kerajaan? Kedamaian dunia. Hei, jangan tertawa. Maaf. Betulkah? Kedamaian dunia. Aku menantikannya. Kuserahkan keanggotaan Kakeroku padamu. Sungguh. Astaga, kau tak bisa. Lakukan itu tanpa bertanya. Pemakan kebohongan. Kuserahkan itu padamu. Agar kau jadi pemimpin kerajaan. Baiklah. Sadakuni. 1 tahun kemudian. Terima kasih sudah menunggu. Pemimpin kerajaan menunggu. Untuk saat ini. Hanya Tan Baku yang boleh melanjutkan. Adios. Adios. Yah. Aku pergi. Ayo mulai, pemimpin kerajaan. Apa yang kita pertaruhkan? Permainan bebek angsa. Dengan sapu tangan. Sangat remaja. Pemimpin kerajaan. Kau yang terbaik. Akan kumakan kebohonganmu. Berdasarkan komik USOG UI. Karya TOSHIO Sako. Terjemahan subtitle oleh Nur Cholis.